Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Hermeneutik hadir di dalam deretan keilmuan sosial yang di dalam kebenarannya relatif baru. Jika dilihat berdasarkan keberadaannya, hermeneutika baru digunakan untuk dasar metodologi keilmuan sosial dan juga permulaan dalam ilmu sejarah pada pertengahan abad ke-19. Hermeneutika berakar dari lingkungan luar ilmu pengetahuan modern, di mana bisa dijelajahi jauh ke belakang dalam kurun waktu hingga di masa permulaan dari peradaban Yunani yang mana telah berkembang dari abad ke-9 sebelum Masehi. Hal ini menunjukkan bahwasanya hakikat dari hermeneutika bukanlah dari aliran filsafat ilmu pengetahuan yang mana telah berkembang di dalam jalur dunia ilmu pengetahuan. Wilhelm Dilthey telah lama mencoba untuk memberikan perbedaan antara ilmu pengetahuan yang terbagi dalam dua bidang, yaitu ilmu kemanusiaan dan juga ilmu kealaman, sehingga memberikan kesadaran kepada komunitas dari kalangan ilmuwan sosial, kemanusiaan, dan juga kebudayaan, yang mana problem ini telah lama muncul dari akhir abad 19 hingga pada awal abad ke-20. Menurut Dilthey, dua bidang keilmuan ini menuntut perbedaan dari pendekatan dan juga metode yang digunakan, sebab di antara keduanya mempunyai perbedaan di dalam pembahasannya, di mana ilmu kealaman diartikan sebagai sesuatu yang urusannya berkaitan dengan benda fisik, sedangkan yang berkaitan dengan urusan kehidupan manusia disebut ilmu kemanusiaan. Dilthey merasakan ancaman yang sangat luas dari saintisme, di mana telah disadari terdapat bidang yang tidak bisa tersentuh oleh ilmu kealaman, yakni kekayaan pengalaman dari kehidupan yang bergelora dan juga dinamis, di mana bidang ini hanya bisa tersentuh oleh pemahaman dan hermeneutika interpretasi dan tidak bisa disentuh dengan penjelasan, sebab termasuk ke dalam model metodis dari ilmu kealaman. Dengan kesimpulan bahwasanya ilmu kealaman membutuhkan metode dengan penjelasan dan eksplanasi, sedangkan ilmu kemanusiaan membutuhkan metode dengan pemahaman dan interpretasi. Maka setelahnya ditelusuri kembali pemikiran dari Dilthey merupakan sesuatu yang penting dari bagian proses untuk memahami sebuah karakter dasar yang memiliki perbedaan di antara ilmu kealaman dan juga ilmu kemanusiaan. Berikut dengan metode hermeneutika dirinya. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwasanya banyak filsuf dan juga ilmuwan yang telah mengambil inspirasi di kemudian hari dan pemikiran metode yang telah ditawarkan oleh dirinya, seperti pemikir Weber, Habermas, Marx, dan Gadamer yang telah mengambil banyak inspirasi dari pemikiran Dilthey. Yang selanjutnya yaitu biografi Dilthey. Tanggal 19 Desember tahun 1833 lahirlah seorang tokoh yang bernama Wilhelm Dilthey. Ayahnya merupakan seorang pendeta di gereja reformasi. Dilthey di Wiesbaden lulus dari sekolah grammar. Lalu di Heidelberg, Dilthey melanjutkan pendidikan teologi selama kurun waktu 1 tahun. Setelahnya Dilthey melanjutkan pendidikannya berpindah ke Universitas Berlin, serta selama kurun waktu di sana Dilthey mendapatkan bimbingan dari Adolf Trendelenburg. Dilthey awalnya memiliki minat menjadi pendeta, namun terpengaruh oleh Jacob Grimm dan juga Leopold von selaku sejarawan ulung, serta pengalihan minat kepada filsafat dan juga kepada sejarah perjalanan hidup Dilthey, yaitu 19 Desember tahun 1833 lahirlah seorang tokoh yang bernama Wilhelm Dilthey. Tahun 1864 mendapatkan gelar doktor. Tahun 1867 menjabat menjadi seorang profesor di Basel. Tahun 1868 sampai 1870 menjabat menjadi seorang profesor di Kiel. Tahun 1981 menjabat menjadi seorang profesor di Breslau. Tahun 1882 sampai 1905 menggantikan Hermann Lotz sehingga kembali lagi ke Berlin. Tahun 1911 wafat di Sais. Dilthey dikenal sebagai sosok seorang tokoh yang memiliki pengaruh di dalam sejarah dari pemikiran Jerman. Ia mengemban suatu semangat yang berasal dari zaman romantisme menuju ke zaman humanisme ilmiah dan juga membawa Goethe yang berada di tengah-tengah kebingungan abad ke-20. Di saat Schelling mati, Dilthey berusia 20
tahun, dan ketika hidupnya di Schopenhauer, Dilthey berusia 27 tahun. Perjalanan hidup Dilthey mencakup terhadap keseluruhan karir Nietzsche dan juga penerbitan dari seluruh tulisan Marx. Hidupnya dilakukan untuk membaca serta mendiskusikan Eva Bradley serta William James Bergson serta Husserl, dan juga telah menginspirasi banyak penulis yang hidup hingga sekarang. Di dalam dunia politis, Dilthey telah menyaksikan pekerjaan Bismarck dari awal hingga akhir, di mana ia telah menyaksikan pembangunan Jerman yang berasal dari konfederasi negara yang longgar sehingga menjadikan sebuah kerajaan berbasis militer yang keberadaannya mengancam perdamaian Eropa. Selain menjadi seorang filsuf, Dilthey juga sangat berminat kepada logika, metodologi, sejarah, dan juga masyarakat. Dilthey yang merupakan termasuk ke dalam pelopor filsafat anti-intelektualis, ia mempertahankan ilmu humaniora atau kebudayaan, di mana ilmu ini tidak bergantungan kepada ilmu realita maupun ilmu alam. Selain itu juga Dilthey dikenal sebagai sosok seorang penulis biografi dan juga kritik sastra. Yang selanjutnya yaitu karya-karya Dilthey. Wilhelm Dilthey memiliki beberapa karya yang menggunakan bahasa Jerman dan juga beberapa karya yang menggunakan bahasa Inggris. Berikut ini terdapat beberapa judul tulisan dari Dilthey baik dalam bentuk artikel maupun buku. Yang pertama yaitu tahun 1860 membuat artikel dengan judul Hubungan Hermeneutika Schleiermacher kepada Sejarah Penafsiran dalam Filsafat dan Teologi. Yang kedua, tahun 1870 membuat buku dengan judul Kehidupan Schleiermacher. Yang ketiga, tahun 1883 membuat buku dengan judul Pengantar Studi Ilmu-Ilmu Kebudayaan. Yang keempat, tahun 1894 membuat buku dengan judul Ide-ide tentang Psikologi Deskriptif dan Analitik. Yang kelima, tahun 1900 membuat artikel dengan judul Kemunculan Hermeneutika. Yang keenam, tahun 1905 membuat buku dengan judul Experience and Pottery. Yang ketujuh, tahun 1905 membuat buku dengan judul Study on the Foundation of the Science of the Spirit. Yang kedelapan, tahun 1907 membuat buku dengan judul Esensi Filsafat. Yang kesembilan, tahun 1910 membuat buku dengan judul Konstruksi Dunia Sejarah dalam Studi-Studi Ilmu Kebudayaan. Yang ke-10, tahun 1911 membuat buku dengan judul The Types of Worldview. Pembahasan selanjutnya yaitu Geist des Wissenschaften, di mana hermeneutika mulai dilihat olehnya yaitu Dilthey sebagai sebuah pondasi Geist des Wissenschaften, yakni seluruh ilmu sosial dan juga semua ilmu yang berdisiplin di dalam penafsiran dari ekspresi kehidupan batin manusia, baik yang terbentuk oleh sikap ekspresi isyarat maupun kodifikasi dari hukum perilaku historis yang berasal dari karya seni maupun dari sastra. Geist des Wissenschaften Dilthey menurut Alburisman menyampaikan bahwasanya hal tersebut terdiri atas kelompok subjek yang berheterogen, di mana psikologi merupakan salah satu ilmu yang masuk ke dalam golongan yang secara studi individu dan juga berkelompok mengenai keunikan hidup serta perbuatan yang nyata seperti halnya sejarah, biografi, autobiografi. Nah, untuk menjelaskan Geist des Wissenschaften Dilthey terdapat dua bagian yang bisa dipakai, yaitu pertama, historisisme, di mana di dalam epistemologi sejarah terdapat tiga prinsip yang diterapkan dalam bidang ini, yaitu pertama, manifestasi kemanusiaan seluruhnya merupakan termasuk ke dalam bagian yang harus dijelaskan dari proses sejarah dengan menggunakan metode sejarah. Yang kedua, yaitu ketidaksamaan dari massa dan juga individu yang berbeda tersebut yang hanya bisa dipahami dengan masukinya dengan cara imajinatif lewat pandangan khusus kepada mereka. Dan yang ketiga, cakrawala masanya sendiri merupakan batasan tersendiri dari sejarawan. Cara yang kedua itu Das Verstehen. Di dalam studi kemanusiaan, prosedur maupun metode umum memiliki ikatan dengan deskripsi, observasi, klasifikasi, dedukasi, generalisasi, induksi, dan juga kuantifikasi jika memungkinkan.
serta penggunaan model dalam penyusunan dari pengujian hipotesis. Terdapat 3 unsur penting yang mempunyai peran penting, yakni sikap Verstehen atau memahami perbuatan dan juga kejadian, penghayatan batin manusia, dan juga ekspresi hidup manusia individual maupun sosial dengan pendekatan historis. Dari keterangan yang telah disampaikan, kita mengetahui bahwasanya ilmu sejarah mempunyai peran yang sangat signifikan di dalam menerangkan kehidupan manusia, di mana Geisteswissenschaftendilti memiliki kata kunci yaitu pemahaman. Definisi merupakan milik sains, akan tetapi pendekatan terhadap peristiwa yang menyatukan kedua unsur dalam dan unsur luar disebut pemahaman. Sains mendefinisikan alam sebagai ilmu kemanusiaan untuk memahami ekspresi hidup. Hermeneutika Dilthey dijelaskan oleh Richard Palmer menjadi beberapa bagian, yaitu pertama, pengalaman. Pemahaman Dilthey mengenai pengalaman telah membawanya hingga kepada sebuah kesadaran penting yang digunakannya di dalam hermeneutikanya, bahwasanya secara intrinsik pengalaman bersifat temporal, yaitu kata tersebut dalam arti yang paling dalam memiliki makna historis, dan untuk itu harus sepadan antara pemahaman terhadap pengalaman berdasarkan kategori historis dari pemikiran. Yang kedua, ekspresi. Signifikasi yang berasal dari hermeneutis objektivitas itu termasuk pada pemahaman yang fokus pada sesuatu yang bisa difiksasikan, di mana dengan introspeksi dapat berekspresi secara objektif dengan pengalaman hidup yang berlawanan. Yang ketiga, karya seni sebagai objektifikasi pengalaman hidup, di mana karya seni belum tentu bisa menjelaskan mengenai kehidupan dari pengarangnya secara keseluruhan, akan tetapi karya seni dapat mengungkapkan tentang yang ada di dalam kehidupan, sehingga dibutuhkannya sebuah metode interpretasi yang digunakan untuk mengungkap pemikiran dari pengarangnya secara objektif. Dan yang terakhir yaitu pemahaman, di mana makna bersifat historis yang merupakan kombinasi dari keseluruhan peristiwa dan makna berubah dengan keselarasan waktu, sehingga makna akan bersifat kontekstual juga termasuk ke dalam bagian dari situasi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, maka bisa kami ambil kesimpulan bahwasanya hermeneutika berakar dari lingkungan luar ilmu pengetahuan modern, di mana bisa dijelajahi jauh ke belakang dalam kurun waktu hingga di masa permulaan dari peradaban Yunani yang mana telah berkembang dari abad ke-9 sebelum Masehi. Dilthey merasakan ancaman yang sangat luas dari saintisme pada masanya, di mana telah disadari terdapat bidang yang tidak bisa tersentuh oleh ilmu kealaman, yakni kekayaan pengalaman dari kehidupan yang bergelora dan juga dinamis. Maka setelahnya ditelusuri kembali, pemikiran dari Dilthey merupakan sesuatu yang penting dari bagian proses untuk memahami sebuah karakter dasar yang memiliki perbedaan di antara ilmu kealaman dan juga ilmu kemanusiaan berikut dengan metode hermeneutikanya. Pemahaman Dilthey mengenai pengalaman telah membawanya hingga kepada sebuah kesadaran penting yang digunakannya dalam hermeneutikanya, bahwasanya secara intrinsik pengalaman bersifat temporal, yang mana kata tersebut dalam arti yang paling dalam memiliki makna historis, dan untuk itu harus sepadan antara pemahaman terhadap pengalaman berdasarkan kategori historis dari pemikiran. Wilhelm Dilthey telah lama mencoba untuk memberikan perbedaan di antara ilmu pengetahuan tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin.